Shalom Ibu, kami dari kelompok psikologi dari anak PPL SMA Negeri 1 Pegagan Hilir akan mewawancarai murid kami usia remaja. Gimana kabarnya? Enggak. Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Sehat? Sehat. Udah, jangan, nggak usah tegang tadi. Ini bukan pemeriksaan, Bos. Siapa nama Dek? Saya Sofia Simbolon, kelas berapa? Kelas 10 SMP, kelas 10 SMA. Saat ini umurnya udah berapa tahun Dek? Saat ini umurnya sudah 16 tahun dan hampir menjelang 17 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana? Tempat saya lahir di Pasaran Kuliah 27 dan tanggal lahir saya tanggal 10 bulan 9 2007. Kalau tempat tinggalnya sekarang di mana? Di Pasaran. Kalau status atau saudara sekarang berapa orang? Saudara saya ada 7 orang, ada 6 orang dan yang 6 orang ini cewek semua. Anak berapa? Anak 5. Kamu agama apa? Dek? Agama Kristen Protestan. Kalau nanya identitas orang tua, nama ayah siapa Dek? Raditya Sumula. Tempat tanggal lahir? Tempat lahirnya di Pesdes, tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 5 tahun 1970. Berarti usianya sekarang berapa tahun? Sudah 50 tahun. Pekerjaannya? Petani. Kalau nama ibu? Nama ibu Marsida Manik. Tempat tanggal lahirnya? Aceh Singkil, tanggal lahirnya tanggal 7 bulan 5 tahun 1979. Usianya sekarang berapa tahun Dek? 45 tahun. Kalau pekerjaannya? Petani juga. Oke. Jadi ini ada pertanyaan kami Dek. Kegiatan apa yang kamu lakukan di usia sekarang Dek? Kegiatan yang sering saya lakukan seperti mencari bakat atau mengembangkan bakat dalam diri sendiri. Apa perubahan yang paling dominan pada fisik kamu sekarang? Menurut saya perubahan yang paling dominan dalam fisik saya yaitu pertumbuhan seperti tinggi, berat badan, suara, seperti itu. Apa kegiatan yang paling kamu sukai saat ini? Kegiatan yang paling saya sukai seperti berolahraga, lalu membaca-baca cerita seperti novel. Berapa lama kegiatanmu itu kamu lakukan dalam satu minggu? Kurang lebih saya melakukan kegiatan itu seperti kalau membaca novel hampir setiap hari saya lakukan. Tapi kalau soal berolahraga saya melakukannya kurang lebih 2 kali seminggu. Apakah ada perubahan makan atau kebiasaan tidurmu setelah kamu beranjak dewasa? Ada seperti kalau waktu dulu sebelum beranjak dewasa kan waktu tidurnya lebih bilang cepat tidurnya. Tapi kalau saya sudah masih seperti ini, waktu tidurnya rentan lebih lama, kayak sulit tidur. Berapa lama tidur kamu lakukan setiap hari? Kurang lebih kira-kira 15 jam. Baik, kita melanjutkan ke emosional remaja ya Dek. Pertanyaan yang pertama, apa kegiatan yang membuatmu bahagia akhir-akhir ini? Kegiatan yang paling membuat saya bahagia yang paling utama seperti membaca novel. Belajar enggak nih? Kalau soal belajar Bikin sentuh? iya terus nengok mood aja sih. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perasaanmu menjalani setiap kegiatanmu sehari-hari? Perasaan saya kadang merasa lelah, kadang merasa kesal, kadang juga saya merasa bahagia kalau melakukan kegiatan. Pas kamu merasakan marah, apa solusi yang kamu lakukan agar jangan marah selalu dulu? Lebih baik diam sih daripada terus marah-marah padahal gak ada gunanya. Pas kamu perasaan marah itu, pas kegiatan apa itu? Terjadi Seperti pada kegiatan misalnya di rumah kita udah ngerjain sesuatu kan padahal terus datang lagi orang tua bukan kayak gitu, padahal kan kita udah ngerjakannya udah capek. Pasti kan moodnya jadi berubah, nggak suka gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang kamu rasakan mengenai pertumbuhan fisikmu? Apakah kamu merasakan positif atau ada aura negatifmu? Menurut saya ada aura negatif sih. Jadi kayak makin mudah emosian,
marah, kadang nggak suka sama terus bawaannya, terus dia moodnya berubah gitu. Masuk kita ke pertanyaan kognitif ya, Dek. Apa kegiatan yang kamu pikirkan dalam 1 minggu yang lebih dominan? Yang lebih sering kamu lakukan kegiatan dalam 1 minggu itu? Belajar sih. Belajar. Baca novel? Nah, kalau baca novelnya itu khusus untuk waktu-waktu tertentu aja, misalnya bisa belajar. Oke, yang kedua, apa yang sering kamu pikirkan tentang pertemanan? Sering saya pikirkan tentang pertemanan itu saya yang memiliki teman yang banyak, baik, dan dapat digunakan dalam setiap hal. Teman-temanmu sekarang bisa nggak kamu mengembangkan menurut kamu? Menurut saya sebagian ada, tapi sebagian juga ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu pikirkan tentang belajar? Kalau pemikiran saya tentang belajar itu, yang saya pikirkan belajar itu gimana kita dididik untuk memiliki tujuan atau impian untuk masuk kehidupan di masa depan. Apa kamu sudah lanjut cita-cita? Oke. Pertanyaan terakhir tentang kognitif. Apakah ada perubahan nyata setelah beranjak ke remaja ini yang kamu alami? Dari kecil, kamu biasanya bermain-main, setelah remaja, apakah ada perubahan nyata yang kamu alami? Ada seperti pada saat kecil seperti dikatakan bermain. Pada saat saya sudah beranjak remaja seperti ini, bahkan bisa dikatakan saya tidak pernah lagi bermain keluar seperti bersama teman-teman seperti dulu. Oke, berarti sekarang kamu udah mulai fokus dalam menata masa depannya. Baik, pertanyaan tentang analisis kultur apa ditanyakan oleh Pak Ina? Oke, tak nafsu dulu. Ya. Mengenai agama. Yang pertama, apa sih yang adik pikirkan kalau sudah tahu itu agama gitu? Apa sih yang adik pikirkan itu tentang agama? Kalau menurut saya agama itu suatu sama-sama pembelajaran di mana kita dididik untuk beribadah, berdoa, dan memiliki kepercayaan dan keyakinan. Oke. Apakah kamu melaksanakan kewajibanmu sebagai agama Kristen tadi ya? Ya. Apakah adik melaksanakan kewajiban adik sebagai agama Kristus yang notabene kita tahu itu Kristus adalah Kristen adalah Kristus? Soalnya saya sudah melakukannya seperti soalnya kenapa saya melakukan itu? Saya sudah melakukannya dengan bukti-bukti saya sudah berdoa, beribadah, dan lain-lain. Nah, apakah ada kesulitan yang adik rasa saat menjalankan kewajiban itu? Ada seperti saat mematuhi semua peraturan ataupun titah dalam agama Kristen. Saya belum bisa sepenuhnya melakukan peraturan-peraturan itu, masih sering dilanggar. Nah, seberapa kuat agama menjadi pendamping bagimu? Menurut saya sangat kuat, karena dimana pada saat saya kesulitan atau tidak memiliki teman untuk menyelesaikan suatu masalah, pastinya saya akan berdoa, dan setelah berdoa pasti perasaan yang saya rasakan akan lebih lega, dan perlahan-perlahan saya dapat berpikir dengan jernih dan sehingga saya dapat mencari dan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, ketika adikku beranjak remaja, apakah memang ada rasa istilahnya penurunan untuk hal-hal spiritual, atau semakin malas, semakin kurang berdoa begitu semenjak dari kecil? Perbedaannya seperti apa? Apakah semakin meningkat atau semakin menurun? Kalau soal berdoa mulai dari kecil semakin remaja saya semakin meningkat lah kalau soal waktu berdoa. Tapi kalau soal rajin atau apa saya lebih dominan menurun. Kalau soal rajinnya jadi lebih dominan malas bergerak mager gitu. Oh. Nah, terakhir ini ya, kegiatan positif apa yang adik lakukan di dalam agama? Kegiatan positif apa? Kalau kegiatan yang positif dalam agama,
situ di mana kan kita diwajibkan untuk membantu kan. Ya. Nah, berarti itulah salah satu kegiatan yang positif yang saya lakukan pada saat remaja itu, membantu dan menghormati kedua orang tua. Oh iya, iya. Ada juga di Naposo nggak aktif begitu di Naposo gereja. Oh, kalau di gereja kan saya di kampung kami remajanya kurang kayak gitu, kurang kuat persatuannya. Jadi pernah suatu kali dibentuk persatuan muda-mudinya bubar karena hal-hal yang apalah egois. Oh iya, iya. Berarti pernah lah ya mengikuti kegiatan di Naposo, pernah kan? Pernah saya. Oke. Nah, baik, terima kasih ya buat adik, siapa namanya tadi? Sylvia kepada Sylvia, iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai. Semoga apa yang adik sampaikan tadi, hal-hal positif yang adik sampaikan tadi bisa dapat bertambah lagi ya. Dan juga dalam hal kerohanian mau ditingkatkan ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, kasih kami siap wawancaranya. Dek, minta tolong dek foto